بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jamaah subuh, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pagi ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Amanah di komplek kantor gubernur. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai orang yang beristiqomah dan senantiasa gemar di dalam mendatangi majelis ilmu, karena ini adalah sebagaimana yang sudah sering disampaikan, adalah bisa mendatangkan kasih sayang Allah SWT kepada kita. Jamaah bahagia, kita masih pada bab menghormati sesama kita dengan beberapa hadis yang sudah kita sampaikan. Ini hadis berikutnya sering dibaca, hadis terkait dengan menghormati sesama. Jadi Rasulullah menyatakan begini, hakul muslim alal muslim khamsun. Ini cara baca hadisnya. Hakul muslim alal muslim khamsun. Kalau dulu waktu saya di pondok itu harus dibaca jelas gitu ya. Akhirnya itu fathah, apakah kasroh, apakah dhamma, apakah sukun, itu harus dibaca jelas. Supaya apa? Supaya tahu, oh ini jadi mudhof, oh ini jadi fa'il, oh ini jadi maf'ul bi, jelas gitu. Mereka seperti ini ya. Hakul muslimi, nah gitu. Dia dibaca jelas. Hakul muslimi alal muslimi, nah gitu. Itu khamsun, 5. Harus jelas khamsun. Jangan khams. Dalam dunia pondok kan harus jelas i'rabnya gitu. Karena ini nanti jadi apa kedudukannya gitu ya. Khamsun ada 5. Nah, ini perhatikan ini ya, jangan bahagia. Mari kita sama-sama perhatikan hadis ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang mau jelas, hadis sepakati kesohihannya ya. Hak muslim satu dengan hak muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Jadi kalau ada kawan kita salam, jawab. Maka memberi salam itu sunnah, menjawab salamnya wajib. Menjawab salam bisa sama apa yang diucapkan oleh yang memberi salam, atau yang lebih baik terhadap apa yang mereka salam kepada kita. Misalkan ya, assalamualaikum, boleh kita waalaikumsalam, atau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, tambah baik kan? Atau lebih baik assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam Al-Quran menyatakan wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fakhayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dihormati orang, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik atau sama. Sama dengan salam tadi. Orang ngasih salam kepada kita itu satu penghormatan bagi kita. Sering saya sampaikan, salam itu bisa melunakkan hati ya. Jadi kalau misalkan kamu kok nggak baku ngomong gitu, kamu mulai salam, Masya Allah, itu yang paling bagus. Dan lunak itu yang diberi salam jawab, karena wajib melunakkan hati salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau assalamualaikum kok dia diam, itu berarti hatinya keras ya. Oh didoakan kok nggak mau kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit, kita berusaha menjenguk. Kalau misalnya kita yang menjenguk, kita doakan dari jauh. Yang orang itu tidak tahu kalau kita doakan. Dan ini termasuk salah satu doa yang dijawab Allah adalah
Kita mendoakan orang yang orang itu tidak tahu, kalau orang itu kita doakan. Itu malaikat langsung jawab itu, ya seperti kamu juga gitu. Ya, kamu juga gitu. Nah, jadi misalkan kita mendoakan kawan kita di mana gitu ya, ya Allah berikan keselamatan teman saya yang sedang KKN di Australia, gitu. Beri keselamatan mereka ya Allah, gitu ya, contoh gitu. Karena kita memberi salam kepada orang yang tidak tahu bahwa itu kita doakan, itu doa yang ikhlas. Bahkan menjenguk orang sakit ya, itu 70.000 malaikat itu mendoakan kita. Coba balasan jadi salah satu di antara yang kita minta doa malaikat ya, kalau kita pengen mau menjenguk sakit itu malaikat itu mendoakan. Doa malaikat itu kan doa yang memang dijabahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa malaikat itu kita harapkan salah satunya adalah apabila kita menjenguk orang sakit itu malaikat itu mendoakan kita. Nah, salah satu yang doa malaikat yang kita harapkan dia seperti saat ini waqifatil malaikah. Di saat kita begini ini kita didoakan oleh malaikat. Sering kan hadisnya sudah disampaikan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah ada sebuah kaum yang kaum di salah satu rumah Allah kemudian yatluna kitaballah, dia baca kitab Allah, wa yatadarasuna dan saling memahami, mengkaji apa? Illa nazalat alaihim sakinah, tidak lain adalah turun ketenangan. Wahum baghasyatuhumur rahmah, dan dikelilingi oleh rahmat. Dan setelah itu apa? Wa khuffifatil malaika, dikelilingi oleh malaikat. Jangan dikira kita sekarang ini dikelilingi oleh malaikat. Dan malaikat kalau sudah mengelilingi kita mendoakan. Nah, kalau doa malaikat itu apa? Dijabahi malaikat itu layak sunallaha ma'amarum wa yaqulna ma yumarun ya. Malaikat itu enggak pernah durhaka kepada Allah, dan malaikat itu senantiasa apa? Taat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, kalau sudah taat berarti kan nggak punya dosa. Malaikat nggak punya dosa kayak kita. Kita itu keimanan kita aja naik turun kan, kayak gelombang. Ya. Seperti sekarang begini, iman kita naik. Nanti nggak tahu keluar dari sini, turun lagi. Nah, di saat-saat ketaatan kita. Makanya di hadis Rasulullah menyatakan kan, al iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu fi taatillah wa yanqus fi maksiatillah. Tambahnya iman itu adalah karena dalam ketaatan kepada Allah, dan kurangnya iman itu adalah di saat kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dan bahagia kita itu ma'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Begitu ada kabar kita berusaha untuk menjenguk dan mendoakan. Mana yang sakit dibacakan Fatihah, kemudian disebutkan Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaun la yughadiru saqaman. Atau misalnya bismillahi la yadur ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul alim. Orang sakit kita doakan itu kan senang. Jadi sekalipun kita enggak bawa apa-apa, begitu kita datangi, masya Allah, itu separuh obat. Kita doakan senangnya. Dan jangan ditakut-takuti ya. Sudah sakit, takut-takuti lagi. Mungkin yang sakit itu lebih baik enggak kamu jenguk, enggak apa-apa. Takut-takut, kalau penyakit begini sama teman saya dulu itu seminggu di rumah sakit aja. Nah, itu kan gitu ya. Seminggu aja di rumah sakit begini. Ya persis di kamar sebelah ini nah. Wah, di kamar sebelah ini nah. Itu 7 hari dan sakitnya pas seperti itu. Nah, itu namanya menakut-nakuti pasien ya, jangan ya. Jadi menakut-nakuti orang sakit. Jadi wa iyadatul marid. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah waitba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Ini kadang-kadang kelemahan kita itu malas ngantar jenazah ke kuburan, malas ngikuti sholat jenazah. Padahal itu pahalanya gede loh ya. Itu hak itu. Apalagi mungkin saya memandikan, pahalanya itu kirot itu. Satu kirot itu gunung Uhud itu ya. Coba. Jadi harus berani. Nah, maka Ustaz Haris itu nanti kalau ada orang meninggal itu minimal diikutkan. Minimal lihat dulu, diikutkan dulu. Bantu-bantu dulu gitu. Karena tidak semua itu berani memandikan jenazah.
nggak berani, gotong aja karena nggak berani kok ya. Nah ini harus, dai itu kan kerjanya itu 24 jam sering sampaikan, tidak mengenal waktu. Tengah malam diketuk untuk memandikan jenazah, siap, siap gitu. Dai kok diketuk tengah malam suruh memandikan jenazah gak mau, nggak dapat pengikut, nggak dapat umat gitu. Iya. Tengah malam hujan gerimis lagi diketuk, ada istrinya melahirkan keguguran, bayinya hangus semua gitu ya. Kita suruh mandikan, suruh ngubur di saat itu juga di belakang rumahnya malam-malam. Jadi zaman bahagia kita ngikuti jenazah itu ada hal yang perlu ambil kita pelajaran. Yang pertama mendoakan, jelas ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan selanjutnya. Kemudian begitu selalu kita mengambil pelajaran bahwa kita itu nanti seperti itu. Yang sekarang memandikan nanti mesti akan dimandikan. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kemudian wajibati dakwah, mendatangi undangan. Sekarang itu undangan macam-macam lewat grup itu, sekali pencet semua sudah. Nah, gitu. Itu sudah. Jadi tolong nanti hadir. Itu undangan. Itu wajib untuk hadir ya. Kami mengundang acara pernikahan anak saya pada tanggal ini, itu wajib. Kalau nggak bisa memberi tahu, kalau bawa orang juga memberi tahu, itu kan gitu aturannya. Jadi kalau kita datang sendiri kok, tak kecuali ada beserta istri ya Pak, jelas sendiri. Kalau kadang kan ditulis sendirian kan. Tapi kalau misalkan bawa teman itu memberitahu, Pak saya bawa teman satu, nggak mungkin, nggak boleh Pak ya. Berarti, Masya Allah, Alhamdulillah, nggak apa-apa, silakan, malah seneng gitu. Bisa juga yang dibawa itu ternyata lupa, nggak terundang, nah jadi tambah senengnya gitu kan. Nah, jadi beritahu. Tapi ingat, undangan ini undangan yang membawa fitaatillah. Undangan-undangan yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau undangan itu kok membawa kedurhakaan kepada Allah, ayo undangan nanti semalam kita dansa. Itu jangan didatangi. Karena undangan membawa kemaksiatan. Dan yang terakhir, hak orang muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah watashmiyatul atis. Menjawab orang yang bersin. Kalau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau mau mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah. Tapi kalau dalam sholat jangan. Dalam sholat yang bersin juga alhamdulillah, yarhamukallah wa yahdikumullah. Akhirnya imam itu apaan itu belakang itu gitu ya. Jangan jawab itu. Jadi saling menjawab. Itu hebatnya orang Islam ya. Saling mendoakan, bersin kan alhamdulillah. Kemudian balik yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tiba lagi wa yahdikumullah, semoga Allah memberikan bimbingan kepadamu. Orang Islam itu bukan saling caci maki, orang Islam itu bukan saling hina menghina, tapi saling menghormati. Nah ini hadis Rasulullah SAW. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini ada manfaatnya. Saya yakin jangan bahagia pagi ini ada tambahan-tambahan ilmu. Karena ilmu itu bisa kita cari. Ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Makanya tolabul ilmi, ya kan? Tolabul itu kan mencari itu kan kita yang aktif tolabul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nah, di Quran juga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Dan orang yang diberi ilmu, kita nggak bisa diberi ilmu oleh Allah kecuali kalau kita usaha baru Allah memberi. Gitu kan, itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita muda-muda begini kemudian rajin, insya Allah di masa yang akan datang sangat diperlukan di masyarakat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.